Saya ingin menyampaikan bahwasanya banyak sekali dari kaum milenial itu tidak tahu mengapa kok ada 1 Muharram ya. Dan bagaimana sejarahnya kok bisa tiba-tiba ada 1 Muharram tahun baru Hijriah ya. Sebelum kita memasuki mengenai ibadah spirit meningkatkan di bulan Muharram ini, khususnya di era pandemi ini. Kita perlu mengetahui dulu ya. Kita perlu mengetahui bagaimana kok bisa ada 1 Muharram. Nah, jadi waktu itu ya perlu diketahui, ini yang jarang sekali diketahui ya, jarang sekali diketahui. Karena ini harus buka referensi-referensi yang berat. Saya ini kebetulan tadi baca Fatwa Al-Azhar. Dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu memimpin selama jadi khalifah presiden itu selama 10 tahun tanpa kalender ya, tanpa kalender. Waktu itu tidak ada Hijriah, tidak ada Syamsiah, tanpa kalender. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dilanjutkan estafet kepemimpinan yaitu kepada Abu Bakar ya, kepada Abu Bakar, yang mana itu dipimpin selama 2 tahun. Abu Bakar ini sedikit karena beliau sudah sepuh, kemudian sakit akhirnya meninggal. Dipimpin 2 tahun. Waktu itu masih belum ada kalender juga. Kemudian jatuh ke estafet kepemimpinan yang ketiga, yaitu ke sahabat Nabi, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang sangat luar biasa ya, sangat gerang dan ditakuti. Bahkan setan, seandainya, ini perkataan setan, seandainya ada jalan lain selain yang dilewati Umar, pasti saya akan melewati jalur lain. Karena setan ini takut ya kepada Umar. Lain kalau kita jalannya ini beriringan dengan setan, tapi kalau Umar beda, seperti itu. Pada masa Umar itu kepemimpinan berjalan selama 5 tahun. Ya, ingat, Nabi Muhammad kepemimpinannya 10 tahun. Kemudian Umar bin Khattab 2 tahun, dilanjutkan ke Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab 5 tahun. Ketika kepemimpinannya Umar bin Khattab selama 5 tahun ini, ada salah satu gubernurnya bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, beliau menulis surat menyatakan, "Ya Khalifah, saya malu ini. Kerajaan-kerajaan lain itu memberikan undangan kepada kita semuanya, itu ada kalendernya. Tapi kenapa kok yang Islam tidak ada?" Wah, akhirnya Umar terang mendengar itu. Maka Islam ya harus ada, jangan sampai tidak ada. Akhirnya Umar itu mengumpulkan kibarus sahabat-sahabat yang sudah sepuh, sahabat-sahabat yang sudah dewasa, diajak untuk bermusyawarah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Umar itu bukanlah diktator ya. Kepemimpinan itu tidak boleh diktator, harus bermusyawarah. Cuma beda. Kalau dulu bermusyawarahnya itu rapat DPR MPR, tidak ada yang sampai lempar-lemparan barang atau sampai meja, tidak ada. Karena dulu penuh dengan santun seperti itu. Jadi sebenarnya demokrasi ini sudah ada dari zamannya sahabat, terutama di Umar yang sangat kelihatan sekali ketika penentuan kalender. Akhirnya ketika kibarus sahabat semua kumpul, kemudian menentukan kalender, karena mengingat seluruh kerajaan-kerajaan lain dari agama-agama lain sudah menentukan kalender. Islam masih belum ada waktu itu ya, belum ada Hijriah masih. Akhirnya meminta pendapat Umar ini ke seluruh kibarus sahabat. Satu, ada yang berpendapat, "Wahai Umar, wahai Khalifah, bagaimana kalau penentuan 1 Muharram itu ditentukan sesuai dengan tahun kelahirannya Nabi?" Wah, atau disebut dengan Amul Fil ya, tahun gajah. Akhirnya ketika diusulkan seperti itu, ditolak sama Umar. Kalau kita itu memperingati tahun lahirnya Nabi itu masih belum kelihatan kiprahnya sangat luar biasa sekali ketika dalam masa 40 tahun. Sehingga ini menunjukkan nanti kemunduran. Nah, Islam tidak boleh seperti itu. Islam harus menunjukkan kekuatannya. Jadi selama 40 tahun ini kan masih untuk dirinya sendiri, belum Rasul. Ini kan jaraknya sangat lama sekali. Maka ini tidak cocok, katanya Umar. Seperti itu. Akhirnya ditolak pendapat pertama. Jadi ketika sahabat usul bagaimana penentuan 1 Muharram ini, anggap kalau sekarang itu penentuan 1 Januari itu dirapatkan terlebih dahulu. Usulan pertama ditolak oleh Umar. Kemudian usulan yang kedua, ada sahabat yang usul juga, "Wahai Umar, bagaimana kalau penentuan 1 Muharram itu ditentukan turunnya Al-Quran?" Yaitu ayat Al-Quran yang pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ketika seperti itu,
sama Umar ditentang lagi, tidak setuju ternyata. Wah, ini hebatnya Umar. Ini sahabat-sahabat ini memang seperti itu. Memang pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mencari suatu hukum itu tidak ketemu di Al-Quran, maka carilah di dalam hadis. Kalau ada tidak ketemu dalam hadis, berkumpullah, berijma, ya, mencari kesepakatan. Akhirnya ketika ada usul seperti itu, ketika ayat Al-Quran yang pertama kali disesuaikan dengan itu, ternyata tetap tidak setuju Umar. Nah, tidak setuju Umar. Kenapa kok tidak setuju? Karena dianggap Al-Quran, mengingat Al-Quran sudah turun selama 13 tahun, masih banyak kaum, masih banyak orang-orang yang tidak masuk Islam dan berbuat buruk, berbuat negatif. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bagi orang yang hafal atau membaca atau memahami tapi tidak diamalkan, ini sama saja tidak memberikan faedah apa-apa. Sehingga Umar menolaknya. Seperti itu. Ini alasan yang kedua. Ya, ini perlu antum tahu, ini alasan penentuan 1 Muharram. Kemudian usulan yang ketiga dari sahabat. Ya Umar, bagaimana kalau penentuan 1 Muharram itu pas ketika meninggalnya Nabi? Wah, ini saya sangat bersyukur sekali. Kenapa kok sangat bersyukur? Karena apa? Mengingat kalau pas meninggalnya itu kan hari kesedihan, ya, sadness, sad day lah istilahnya, ya. Sad day, apa enggak tahu saya istilahnya yang bagus. Hari kesedihan. Seandainya itu pas ditentukan pada hari kematian, maka hari raya itu kan enggak bagus. Hari apa istilahnya, tahun barunya kan malah kesedihan, bersedih. Misalnya selamat tahun baru, takziah, kan seperti itu. Kenapa? Karena pas meninggalnya beliau, makanya tidak cocok. Nah, ini saya sangat bersyukur sekali untuk Umar menolak hari penentuan 1 Muharram itu hari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ini tidak setuju, ya, karena nanti sedih ini. Misalnya ini ya, susunan acara pada malam ini di acara kajian berita spesial Muharram ini, kalau pas seandainya acara ini pas bertepatan dengan meninggalnya Nabi, kan sedih MC-nya gitu loh, kan sedih. Kemudian pembawa acaranya sedih, yang pematerinya juga sedih, apalagi pas kalau acaranya di masjid, ya, ketua panitianya sambil nangis malah. Padahal ini hari kebahagiaan, bahwasanya khususnya di bulan Muharram ini adalah tahun baru Hijriah, kita harus lebih semangat dari tahun yang sebelumnya, seperti itu, ya. Akhirnya sampailah ke usulan yang keempat. Ini usulan yang diterima, bahwasanya kalender Hijriah ini ditentukan oleh, ada beberapa pendapat ini, meskipun ini adalah masalah khilafiyah, tapi ini pendapat yang sangat kuat sekali. Yang pertama yaitu ada yang mengatakan, wakilah ada yang mengatakan ini adalah usulan dari Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali usul kepada Sayyidina Umar bahwasanya penentuan 1 Muharram itu disesuaikan dengan momennya hijrah. Seperti itu, disesuaikan momennya hijrah. Kemudian oleh Umar disetujui, kemudian disepakati. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ini memang usulannya Umar, disesuaikan dengan momennya hijrah, ya, yang akhirnya disepakati oleh para sahabat, sehingga penentuan 1 Muharram pada kalender Islam, seperti itu. Umar mengatakan bahwasanya al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil, bahwasanya hijrah itu adalah pembeda antara hak dan batil, seperti itu. Jadi penentuan 1 Muharram ini karena memang menyesuaikan momennya hijrah, ya. Hijrah berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Namun hijrah itu tidak harus bercadar, tidak, ya. Meskipun sekarang semua orang anggaplah bercadar karena menggunakan masker, seperti itu. Hijrah tidak harus bercadar, tidak, ya. Seperti itu. Jadi inilah alasan yang paling diterima. Namun ingat, hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah bukan 1 Muharram. Nah, ini ya, bukan 1 Muharram hari Kamis, tapi bukan 1 Muharram. Hanya momennya saja yang diambil. Ingat, hanya momennya saja yang diambil. Sehingga apa? Sehingga penentuan 1 Muharram ini dianggap bahwasanya ketika itu momen hijrah dari hal yang buruk ke yang baik, berpindah dari yang tidak semangat menuju ke hal yang semangat, membakar semangat kita, ini momennya disesuaikan setelah haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan masanya haji. Ketika sudah selesai haji semuanya, maka semangat baru, ibadah juga selesai, maka ditentukanlah Muharram itu setelah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, seperti itu. Paham nggih? Jadi itu 4 alasan ketika pas rapat
rapat paripurna antara Khalifah Umar dengan para sahabat, sehingga terjadilah penentuan 1 Muharram. Momennya mengambil hijrah, tetapi waktunya itu setelah ibadah haji Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu yang perlu diketahui dan digarisbawahi. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui agar tahu kenapa kok ada 1 Muharram. Sejarahnya bagaimana? Ya inilah beberapa